Terima kasih, Mas Krisma. Ini pada sesi kedua, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Ihsan, itu kepada Cak Samsul, berkaitan sudah punya platform lunas, belum ada di iOS ya Pak? Kemudian pertanyaan itu ke Cak Samsul Hadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Sumiati, menyatakan bahwa Cak Samsul, FB-nya dari UMKM-nya Cak Samsul itu apa biar dia bisa bergabung untuk jualan online. Yang ketiga dari Imam Nur Hamid, jualan online via WAG semuanya promo jualan. Bingung siapa yang mau beli. Ini ke Mas Krisma. Silakan Cak Samsul sama Mas Krisma. Ya, oke, saya duluan Mas Krisma ya. Platform lunas untuk yang di aplikasi baru ada di Android. Jadi belum ada di iOS. Jadi saya mohon maaf ini kita agak ketinggalan ini urusan mendevelop aplikasi. Jadi sementara pakai Android dulu Pak ya kalau mau pakai lunas atau pakai web aja dulu di umkmnaikkelas.com. Jadi memang belum. Lalu pertanyaan yang kedua, grup Facebook yang kita kelola, yang tadi saya sebut anggotanya sudah di atas 29.000 itu namanya UMKM Indonesia Network. Silakan gabung dan silakan masuk kolam besar, karena di situ banyak sekali penjual dan pembeli ya. Peluang kita untuk berjualan sangat besar, karena potensial pembelinya juga besar, resellernya juga besar. Moga-moga ini bisa kawan-kawan manfaatkan. Oke, Mbak Eli cukup saya rasa. Baik, terima kasih, Cak. Selanjutnya ke Mas Krisma. Ini semuanya jualan via WAG. Ini terus bingung siapa yang mau beli gitu. Silakan, Mas. Standar itu sebenarnya. Saya kalau WAG juga saya punya banyak WAG yang jualan. Saya Telegram juga sampai berapa ratus ribu gitu. Itu yang jualan semua. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita nge-branding. Sebenarnya sih itu sih, konteksnya adalah kita nge-branding. Nge-branding kita UMK tuh harus punya brand. UMK harus punya gaya, UMK harus punya pasar. Kita mau jualan di mana sama aja, tapi nah ini kelemahannya UMK bahwa WAG itu bukan pasar, WAG itu bukan sosial media, WAG itu adalah chat messaging. Jadi memang diperlukan tempat lain untuk mencurahkan menaruh posting-postingan, bukan postingan yang hard sell, posting yang manfaatnya, seperti saya bilang kepada Bu Juliarsi bahwa Bu Juliarsi jangan foto tentang tas, tapi fotolah orang lagi pakai tas, cocoknya dibikin bagi apa. Terus sekarang Bu Juliarsi pivoting, beliau bikin masker. Nah masker ya ditunjukin lah, maskernya cantik-cantiknya gitu, masker cantik, ada bros dan segala macam. Tunjukin itunya, bukan tunjukin produknya. Jadi tunjukinlah momennya yang pantas dipakai kapan gitu loh. Apalagi sekarang masker nih. Siapapun UMK di luar sana yang handicraft pasti bikin masker. Nah sekarang berlomba-lombalah mendesain seunik mungkin, semenarik mungkin, selucu mungkin. Contohlah negara-negara, bolehlah kita amati tiru modifikasi, it's okay. Kita amatilah model-model. Coba aja lihat kita kalau setiap kali jam buka puasa kita langsung channel, lihat nonton TV, lihat channel, pasti semua pakai masker. Dan maskernya tuh ada tanda perboden stop kalau polisi itu soal apa. Next itu makanya kita harus, the new normal adalah menggunakan masker. Nah, saya pribadi saya akan keluar tuh akan pakai masker yang lucu-lucu dan akan lebih suka lagi kalau maskernya itu memang sesuai dengan mode saya gitu. Saya picky, saya cuma milih. Saya sekarang saya biasanya maskernya antara satu warna aja, antara hitam atau enggak putih. Bukan karena apa-apa, karena belum ada produk UMKM yang sesuai dengan gitu loh, gemes gitu loh ya, sesuaikanlah dengan gaya masyarakat, gaya anak muda ya Mas Indar ya. Kita punya anak muda juga mau bergaya ya Mas Indar. Nah, ya kayak gitu. Jadi bikinlah masker-masker itu dan bikinlah gimana caranya. Kalau terus habis itu sharing lah di media sosial. Nah memang kita jualan semua, iya pastilah rezeki nggak bakalan ketukar kok, tenang aja. Tapi
Kalau kita terus postingnya di WAG terus habis itu nggak dibawa ke media sosialnya, atau nggak dibawa ke Instagramnya, atau nggak dibawa ke Facebooknya, atau nggak dibawa ke Google My Business-nya, ya sudah. Ya cuma hanya ada informasi WAG-nya. Itu saya selalu bina kepada UMKM, kita harus update status di Google My Business. Kita harus update status di Google My Business. Kenapa? Karena Google My Business itu yang eksis adalah usahanya. Kalau kita update status di Facebook atau update status di Instagram, yang ngetop adalah personalnya. Pastikan kita punya branding. Nah, branding. Harus punya branding. Jadi harus bangga. Beruntunglah bagi UMKM yang sudah punya HKI-nya. Itu udah perjuangannya udah 70% gitu. Jadi tinggal mereka nggak akan mencoba menggunakan branding apa lagi. Nah, tinggal sekarang adalah networking-nya. Bantulah networking-nya. Mungkin dia biasanya jualan masker. Habis itu ditanya, Bu, jualan makanan nggak? Ya dia tinggal nge-branding aja, dia nge-zoom out aja, reselling lah dengan mitra UMKM yang terdekatnya. Kayak gitu juga itu peluang. Makanya saya suka dengan UMKM, satu karena semangatnya. Kedua, karena mereka die hard banget. Mereka nggak pernah, mitra-mitra saya jarang saya bilang, kalau ada orang nanya A, pastikan kita iya dulu. Gitu loh. Jangan, wah saya nggak bisa. Nggak. Kita harus punya mental yang bagus. Terus ketiga adalah, ya kita berjejaring lah. Inilah saatnya kita berjejaring. Bukan berarti kita handicraft, kita nggak bisa jualan makanan. Nah, kayak gitu. Bukan berarti kita punya jualan makan, kita nggak bisa menyediakan masker. Nah, yang gitu. Inilah saatnya berjejaring. Inilah saatnya UMKM bergerak. Bagaimana mencari mitra? Ya udah, kita pakai peta UMKM dan segala macam, pakai networking, semua ada cara itu. Terserah bagaimana kita yang benar kata Cak Samsul. Kalau udah orang yang udah pasif dan pasrah, ya udah itu larinya ke Depsos aja. Kalau ini adalah kita yang mau bergerak, kita yang mau maju, kita yang nggak bisa tinggal diam, ayo maju bersama. Itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Mas Krisma. Ini sudah 2 sesi, ada beberapa pertanyaan dari 2 sesi itu yang cukup luar biasa. Sekarang kita masuk pada sesi terakhir, sesi ketiga, hanya ada 1 pertanyaan, itu dari Atabik Lutfi, Kopsyah Ukhuwah Bekasi. Pertanyaannya untuk Pinbook. Ini ke Mas Aslihan. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana rencana tindak lanjut dari Pinbook sendiri terhadap gerakan UMKM ini? Silakan Mas Aslihan. Baik, makasih Mbak Ali. Mas siapa tadi yang tanya? Atabik Lutfi. Oke, makasih. Jadi yang pertama saya sampaikan juga dulu yang tadi terkait disampaikan Pak Samsul, Pinbook perlu mengadvokasi juga ya. Jadi untuk advokasi kemarin terutama untuk khusus ke BMT kita sudah kerjasama antar lintas gerakan BMT mengadvokasi ada usulan yang sifatnya relaksasi, pengembangan likuiditas, kemudian penyelesaian pajak dan juga jaring pengaman sosial. Dan itu sudah sampaikan. Dan alhamdulillah beberapa sudah direspon dan nanti kita tunggu lebih lanjut yang tadi untuk usulan advokasinya. Nah kemudian yang kedua yang terkait dengan pertanyaan barusan, di luar yang sifatnya advokasi yang mungkin bisa dilakukan sendiri oleh kita adalah yang sebelumnya di sesi SMBF yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana strategi fundraising secara digital ya, bagaimana 10 hari bisa mendapatkan fundraising zakat sampai 1 miliar gitu ya. Kemudian kemarin yang sesi kedua bagaimana mengembangkan wakaf produktif. Nah, kasus bagaimana 2 minggu atau sampai 1 minggu bisa mendapatkan dana wakaf sampai 2 miliar dan seterusnya. Itu bagian beberapa contoh yang sudah kita lakukan dan hari ini alhamdulillah kita membahas tentang menolong UMK, menolong usaha mikro kecil. Nah tentu ini pembahasan tidak berhenti di sini dan harus tindak lanjutin. Dan untuk itu silakan kawan-kawan kalau ingin tadi mensupport sebenarnya yang sudah dilakukan Mas Dwi dengan oleh Mas Krisma ya dan Pak Samsul Hadi, silakan bisa biar dapat support nanti dari kita dan akan kita libatkan semua para narasumber tadi untuk mensupport ini. Silakan mendaftar lewat link yang nanti akan dibagi oleh panitia. Nanti akan dikoordinasi oleh Mas atau Kang Saiful Uyun. Ya, Kang Saiful Uyun ini salah satu ketua di Pinbook yang membidangi pengembangan jaringan bisnis ya. Nah, nanti silakan mendaftar di situ supaya nanti bisa
dihubungi bagaimana teknisnya dan seterusnya ya. Sebaiknya ada setiap BMT ya itu bisa mengikuti program ini karena ini skalanya bisa di skala yang paling kecil seperti BMT ya, koperasi dan atau juga berbasis wilayah, satu kabupaten, satu kota dan seterusnya. Dan ini bagian dari mujahadah kita semuanya. Mudah-mudahan bagian di yang bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi tadi Pak Samsul juga sudah nge-share, rupanya tema kita itu juga sejalan dengan pemerintah. Pemerintah hari ini juga melaunching dari Kemenko ya. Mudah-mudahan ini juga gayung bersambut ya, nanti bisa ada titik temunya. Kemudian sekalian saja untuk Sabtu yang akan datang, nah kita masih akan ada satu sesi lagi hari Sabtu. Kita akan mengkonkretkan untuk yang pembahasan sebelumnya tentang wakaf. Kemarin lebih kepada aspek strategis, konsep, dan bagaimana pengelolaan manajemen, visi, dan seterusnya. Nah, besok itu sudah pada bagaimana kelembagaan nasir, bagaimana cara mendaftar untuk menjadi nasir, dan bagaimana BMT untuk bisa atau koperasi syariah untuk bisa terlibat mengelola wakaf produktif yang barangkali di bulan Ramadan ini satu hal yang potensi untuk menggalang dana-dana wakaf, di samping juga dana zakat, infak, dan sedekah. Mungkin itu, dan sekali lagi kawan-kawan yang akan menindaklanjutin pembahasan hari ini menolong UMKM, ya ini bisa mendaftar di chat yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih Mbak Eli, terima kasih Pak Mas Dwi ya, terima kasih Mas Krisma, dan juga terima kasih Mas Samsul, terima kasih Mas Bagus dari KNKS. Mudah-mudahan kita akan bisa berlanjut lagi dengan sesi yang berikutnya yang akan datang dengan tema-tema inspiratif berikutnya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah melewati 3 sesi pertanyaan tadi yang cukup banyak pertanyaan. Saya hanya akan mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Aslihan berkaitan tentang form pendaftaran untuk kesediaan dari lembaga Sabak untuk ikut dalam gerakan untuk menolong UMK. Maka untuk itu silakan mengisi form pendaftaran sebagai langkah awal yang akan ditindaklanjuti oleh Timbuk dan langkah-langkah selanjutnya. Mungkin linknya bisa di-share ke chat semuanya yang ada di Zoom sekarang dan juga lewat WAG peserta NDF yang ada gitu. Baik, sahabat, dari pemaparan 3 narasumber yang luar biasa dari pagi ini sampai siang, dari pagi tadi sampai siang, dan kita sudah berdiskusi, ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba merumuskan, ada beberapa poin yang menjadi catatan kita pada diskusi pada pagi sampai siang ini, bahwa yang pertama, UMKM ini adalah yang pertama sekali pada sekarang ini sangat terimbas pada COVID. Pada zaman pandemi ini, UMKM pada posisi yang harus, kalau bahasanya bukan bertahan, berarti harus berkembang. Karena dari 3 pemateri semuanya tidak ada yang bertahan, semuanya membangun dan mengembangkan. Untuk itu, gerakan yang ada di UMKM sekarang yang harus dilakukan adalah gerakan untuk ekonomi lokal, yaitu ekonomi gotong royong yang berbasis lokal, yang menghubungkan antar satu UMKM dengan UMKM yang lain. Untuk itu, maka polanya ada yang pertama dengan online, ada yang offline. Semuanya ke depan kita menghadapi new era baru, yaitu new eranya itu adalah COVID. Maka ke depan bisnis model di UMKM perlu kita modelnya mulai berubah. Yang ketiga, UKM dan BMT adalah simbiosis yang tidak bisa dipisahkan. Maka ini harus bergandengan tangan. BMT ke depan adalah harus memperhatikan UKM-nya, baik dari segi pendampingan dan pengembangan
baik untuk fundraising-nya buat UKM maupun fundraising BMT. Ini juga berkaitan dengan likuiditas BMT ke depan, berkaitan NPF. Kalau UKM-nya kita kenal dan UKM-nya berkembang, maka inilah BMT-nya juga bagus. Beberapa hal ini sudah dilakukan mulai dari semua penggerak dari UKM, baik yang yang sudah disampaikan oleh Cak Samsul tadi, Mas Dwi dan Mas Krisma. Baik, bagi sahabat-sahabat yang lain yang tidak berkesempatan hadir di forum ini bisa menyaksikan rekaman live streaming channel YouTube Pinbook Media. Silakan bagi sahabat yang belum berkesempatan hadir untuk hadir menyimak dari YouTube streaming yang ada. Sesuai forum ini kami meminta panitia meminta feedback dalam penyelenggaraan event ini yang akan dikirim ke grup WAG peserta. Mohon kesediaan sahabat untuk dapat mengisi lembar kuesioner tersebut melalui Google Form. Google Form ini dimohon diisi. Kemudian forum akan datang yang diadakan forumnya pada hari Kamis 16 Mei. Kamis depan itu ini tanggal 14. Kamis depan mulai jam 9 dengan tema implementasi menjadi nazir wakaf bagi BMT dan koperasi. Silakan bagi sahabat yang forum yang ingin mendaftar. Jadilah bagian dari peserta forum. Prioritas kami dengan bergabung dengan WA Group SBMBF, Pinbook atau follow Instagram @pinbook_Indonesia atau subscribe channel YouTube kami Pinbook Media. Baik, para peserta forum sekalian, tepat jam 11.36, 31, kita akhiri forum kita hari ini. Terima kasih untuk para narasumber, Cak Samsul Hadi, Mas Dwi Kuswantoro, Mas Krisma Wibowo yang telah mewakafkan waktunya pada dari pagi sampai siang ini dengan tujuan yang sama, membantu UMKM. Kemudian saya ucapkan terima kasih, kami panitia mengucapkan terima kasih untuk peserta yang on air yang sudah hadir dan bertahan. Dari 78 ada beberapa yang sudah keluar duluan. Jadi ada yang hadir pada hari ini sekitar 80 peserta. Kemudian terima kasih untuk peserta yang off air. Kemudian terima kasih untuk penyelenggara Pinbook dan KNKS. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.